Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Turbo Channel bersama saya Hedi G. Di kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu APK Google Kamera Android dari Parrot 043, dimana Gcam-nya pastinya bisa kalian install di banyak handphone Android yang lama ataupun yang terbaru untuk saat ini, yang pastinya sudah teraktifkan untuk kamera 2 API untuk handphonenya. Oke, tidak panjang lebar, kita mulai aja untuk videonya. Check it out. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Google Kamera Android yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini beserta dengan konfigurasinya. Dan perlu diketahui juga, Gcam ini hanya bisa diinstal di device yang berandroidkan 9 dan tentunya juga harus teraktifkan kamera 2 API agar Gcam-nya bisa berjalan dengan baik tentunya. Di video ini saya mentesternya menggunakan Xiaomi Note 5 Pro ya teman-teman. Tapi ini hanya sebatas tester aja. Untuk performa Gcam-nya tergantung handphone kalian karena beda spek, beda ROM, beda lensa, tentunya beda kestabilan dan performa Gcam yang kita bahas di video ini. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Androidnya. Untuk Gcam yang kita bahas kali ini dari Parrot 043 yaitu version HDR version 13, dimana Gcam ini menggunakan based on Google Kamera, bukan yang terbaru ya, yaitu versi 70009 ya teman-teman. Untuk di mode-modenya sendiri, setelah saya tester ya menggunakan Xiaomi Note 5 Pro, rata-rata semuanya bisa digunakan dengan baik ya teman-teman. Dari kamera utama ya, portrait depan belakang, mode night shake, lens blur, ada video ya, auto spear, time lapse dan panorama, dan yang terakhir Google Lens, dimana fitur-fiturnya bisa digunakan secara normal dan stabil ya untuk di Xiaomi Note 5 Pro. Mungkin kekurangannya tidak ada fitur slow motion ya teman-teman, tapi tidak masalah. Untuk hasilnya saya suka sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek di bagian opsinya. Kalau di opsinya sendiri, di sini di bagian kamera utama ada pengaturan HDR plus yang kalian bisa aktifkan di kondisi-kondisi tertentu karena hasilnya berbeda-beda ya saat kita menggunakan HDR plus tanpa menggunakan HDR plus. Untuk di mode night shake atau mode foto malam, di bagian opsinya tidak ada untuk pengaktifan mode astrofotografi ya teman-teman. Tapi apabila teman-teman ingin mengaktifkannya, silahkan pergi ke setting, lalu cari pengaturan advanced. Kalian tinggal cari ya di sini untuk pengaktifan astrofotografinya. Oke, saya cari dulu. Ini dia ya teman-teman. Untuk mengaktifkan mode astrofotografinya, kalian tinggal aktifkan. Kalau sudah, teman-teman bisa kembali buka mode night shake atau mode foto malam. Nah, ini dia notifikasinya bahwasanya astrofotografi sudah on. Bisa digunakan seperti biasa ya teman-teman. Mungkin agak ribet untuk mengaktifkan astrofotografinya, tapi tidak masalah ya untuk di Xiaomi Note 5 Pro karena astrofotografi memang tidak support di Xiaomi Note 5 Pro. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses penginstalan dari awal ya untuk Google Kamera Parrot HDR versi 13 ya teman. Tapi sebelum kalian menginstal untuk APK-nya, apabila sudah terinstall dengan based on Google yang sama untuk Gcam-nya, apabila teman-teman hobi gonta-ganti Gcam, alangkah baiknya menguninstall dulu untuk Gcam yang sama ya. Tahu kalau tidak mau menghapus, teman-teman bisa clone APK, lihat untuk caranya di deskripsi atau di card ya untuk caranya tanpa menghapus Google Kamera dengan based on Google yang sama ya teman. Oke, kalau kalian sudah hapus, barulah teman-teman bisa menginstal untuk APK yang kita bahas di video ini untuk Gcam ya. Untuk penginstalannya seperti biasa, klik bahan APK-nya, dilanjutkan dengan mengklik install atau men-tap install ya. Sekarang kita tunggu ya sampai proses penginstalannya selesai ya teman-teman. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman alangkah baiknya jangan dibuka dulu ya. Teman-teman bisa buka ke pengaturan aplikasi ya, atau bisa men-tap di icon Gcam yang kalian install ya untuk Gcam yang kita bahas video ini. Tap seperti ini, tahan, lalu pilih tanda tanya. Ini adalah info aplikasi pada Gcam-nya. Teman-teman bisa buka penyimpanan. Nah, di sini teman-teman bisa hapus dulu untuk data cache dan data penyimpanan pada Gcam-nya. Kalau sudah kalian hapus, sudah clear, barulah teman-teman bisa buka kembali untuk Google Kamera Parrot-nya P13 HDR. Setujui semua untuk perizinannya.
Nah, kalau view bindernya atau layer bindingnya sudah tampil seperti ini, biasanya Gcam-nya bisa digunakan seperti biasa. Ini dia tampilan setelah proses penginstalan tadi ya teman. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan config. Teman-teman bisa buka opsi, dilanjutkan tab di bagian gear ini atau setelan pada Gcam-nya. Kalau sudah masuk ke bagian setelan atau setting, teman-teman bisa buka atau cari pengaturan advanced. Ini dia, kalian buka ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cari untuk pengaturan save XML config ya teman-teman. Cari aja bacaan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, saya cari dulu. Nah, ini dia ya teman-teman untuk pengaturannya save XML config. Teman-teman bisa buka seperti biasa. Kalau muncul kolom seperti ini, teman-teman bisa tab lalu kasih nama apa aja terserah teman-teman ya. Kalau sudah kalian kasih nama, pilih save. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya teman-teman bisa untuk mengklik link yang ada di deskripsi untuk link config-nya ya teman-teman. Setelah kalian klik, nanti akan tampilan seperti ini ya, diarahkan ke halaman browser. Tampilannya seperti ini. Oke, kalau sudah masuk, teman-teman bisa scrollkan ke arah bawah, nanti akan ada banyak nama-nama device ya. Ada untuk Asus, smartphone Asus ya, beberapa tipe yang sudah support, Essential, HTC, Lenovo, Motorola ya teman-teman. Kalau di scroll lagi banyak sekali ya, Realme, Samsung juga ada untuk varian chipset Snapdragon ya teman. Dan di bawahnya ada untuk device Xiaomi ya, banyak sekali. Teman-teman bisa sesuaikan dengan device kalian ya untuk mendownload config-nya. Cari aja device kalian lalu klik kolomnya untuk mendownload config. Nanti ada tulisan berwarna biru di bawahnya. Klik aja untuk mendownloadnya ya, seperti biasa klik seperti ini. Maka proses mendownload config-nya akan berjalan ya teman. Oke, kalau sudah selesai kalian mendownload config-nya, selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi file manager di handphone kalian masing-masing. Cari di mana file downloadan konfigurasinya. Kalau sudah ketemu seperti ini ya teman tampilannya, untuk formatnya yaitu XML. Di sini saya juga sediakan untuk konfigurasi dari saya sendiri ya, apabila teman-teman tertarik ingin mencobanya silakan ya. Oke, untuk memindahkan config-nya kalian tinggal pilih, lalu pilih pindahkan ke penyimpanan internal. Selanjutnya teman-teman bisa cari folder bernama Google Kamera. Ini dia ya teman-teman, untuk nama foldernya Google Kamera. Kalian bisa buka, nanti di dalamnya ada folder lagi bernama config kamera. Buka. Nah, di dalam inilah teman-teman bisa menempelkan untuk file konfigurasinya atau memindahkannya. Kalau sudah selesai, kalian bisa beralih kembali ke Gcam-nya. Kemudian untuk menampilkan pengaturan cost config, teman-teman bisa tab di bagian ini ya, sebanyak 2 kali di samping tombol shooter dan pengalihan kamera. Ini dia pengaturan cost config. Tab tanda panah untuk menampilkan daftar config. Apabila teman-teman banyak config, pilih config yang ingin diterapkan, lalu pilih restore dan selesai. Sekarang Gcam-nya bisa digunakan seperti biasa ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah sampel fotonya dengan menggunakan Gcam yang kita bahas dulu ini dan config dari saya sendiri ya teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan icon notifikasinya juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.